Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silahkan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar. Sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah nggak sih? Coba, bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, nggak apa-apa ya. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu. Saya mengumpulin tugas. Maaf ya, Bu. Saya terlambat mengumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu. Saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung. Gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Alipa, silahkan duduk. Kamu tahu mengapa kamu dipanggil oleh Ibu ke sini? Ini berkaitan dengan tugas, Bu. Ya benar, tapi kamu kemarin sekolah kan? Iya, Bu, masuk, tapi saya tidak mengumpulkan tugas. Ya Alipa, semua orang pernah melakukan kesalahan termasuk Ibu. Namun setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Saya terlalu asik bermain, Bu. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Nah,
Kalau masih ingat, kira-kira kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum? Belum, Bu. Nah, keyakinan kelas yang mana? Ayo. Selalu bertanggung jawab. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu apa kamu punya solusi untuk masalah ini? Iya, Bu. Pertama, saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan bermain game lagi di dalam kelas. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Ibu dan akan saya kumpulkan besok. Nah, baik. Ibu apresiasi untuk tanggung jawabmu. Dan kamu boleh kembali istirahat. Terima kasih, Bu. Permisi. Ya. Sinta, Jumat kemarin kamu tidak ikut ekstra pramuka ya? Iya, Bu. Maaf, saya buru-buru pulang karena orang tua saya mau liburan keluar kota, Bu. Wah, pasti itu sangat menyenangkan. Ibu Eka juga pasti sangat senang jika diajak liburan. Namun, apakah kamu lakukan sudah sesuai aturan sekolah? Tidak, Bu. Soalnya saya tidak ikut ekstra pramuka tanpa izin. Nah, kamu masih ingat dengan keyakinan sekolah kita? Tertib mengikuti kegiatan sekolah, Bu. Kira-kira apa kamu bisa lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang telah kamu yakini itu? Saya bisa minta izin kepada pembina pramuka, Bu. Nah, mungkin ada yang lain? Saya bisa mengikuti ekstra dulu, baru ikuti ajakan orang tua, Bu. Nah, berarti kamu sudah paham bahwa kita harus tertib aturan sekolah ya. Ya, Bu. Insya Allah saya akan berusaha lebih tertib lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Fitria, CGP Angkatan 10. Saya akan mendiseminasikan budaya positif sebagai salah satu tugas CGP di modul 1.4. Sebelum lanjut ke materi, di sini ada beberapa pertanyaan. Apakah Bapak Ibu setuju bila 1. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju. Tidak saya tidak. Pemberian hukum dapat mendisiplinkan siswa. Ada yang setuju, ada yang tidak. Kemudian 2. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju. Setuju. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju. Ya, setuju. Kemudian yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju. Nah, mari kita buktikan. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Konsep inti untuk menciptakan budaya positif itu 1. Disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, di sini ada permainan. Coba Anda buka. Anda dan teman Anda itu akan melakukan kegiatan cobalah buka bersama dengan teman yang berdampingan atau yang ada di sampingnya. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Coba kepalkan, Ibu Bapak Guru, coba kepalkan. Kemudian coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut dengan sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kemudian
Tugas yang B, membuka, mencoba untuk dengan segala cara untuk membuka tangan, kepalan tangan. Mau dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia untuk membuka kepalan tangan. Ayo Bu, Pak coba. Ayo coba praktekkan, ayo buka. Yang satu A, yang satu B, ayo buka. Coba. Ayo siapa yang bertugas membuka dan siapa yang bertugas untuk mengepalkan tangan. Yang mengepalkan tangan coba berusaha dengan sekuat tenaga. Bisa? Ya. Ya gitu. Kemudian, nah, itu adalah posisi kontrol. Jadi segala sesuatu itu, kontrol itu berada di dalam diri sendiri. Pergeseran paradigma teori kontrol oleh Dr. William Glasser. 1. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi yang tadi yang ibu bapak lakukan itu, yang satu untuk mengontrol dirinya, yang satu tetap bertahan untuk mengepalkan tangannya, dan yang satu bertugas untuk dengan sekuat tenaga, dengan segala sesuatu berusaha supaya si A itu membuka tangannya. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus kemudian menjadi respon kepada pendekatan teori kontrol? Realitasnya kebutuhan kita sama, stimulus responnya, teori kontrolnya, ternyata di realitas itu kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Kemudian untuk teori kontrolnya itu hanya ada yang bisa mengontrol diri sendiri. Orang lain bisa mengontrol saya, itu di stimulus respon di teori kontrolnya itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian di stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain, ternyata di teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir atau menang atau kalah itu di dalam teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Jadi harus menang. Lanjut ke teori disiplin positif masih ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Kita di sekolah itu sering ya Bu, Pak, ketika anak datang ke sekolah terlambat. Nah, responnya itu ada yang memberikan hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Di dalam nilai-nilai kebajikan itu kita yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Siapa yang mau menyanyikan? Ibu Yuni. Boleh, Ibu Yuni, semuanya, boleh. semuanya. Bu, ke depan Bu. Sambil gerakan anak. Sambil bergerak Bu.
Pak Ikin bergerak naik. Sok boleh. Pak Ikin. Sok. 1, 2, 3 hilap deh gerakan sini Pak. Pelajar. Kalah Bu. Siap. Siap. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bu. Nah, itulah apa yang dicita-citakan itu adalah menjadi profil pelajar Pancasila. Motivasi perilaku manusia itu ada yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ada yang mendapat imbalan atau penghargaan, ada juga yang menghargai diri atau menjadi orang yang mereka inginkan. Contohnya Bu, dalam menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang seperti apa? Berikan contohnya Pak. Contoh yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ketika di kelas, misalkan gara-gara kita terlambat, kita nggak berani untuk masuk ke kelas karena mungkin siswanya takut untuk diberi hukuman. Mungkin itu salah satunya. Seperti itu ya Bu, Pak. Jadi kalau ada siswa yang terlambat ke sekolah atau ke kelas itu, jadi siswa itu tidak mau masuk ke kelas karena takut atau menghindari hukuman. Kemudian ada juga yang mendapat imbalan atau penghargaan, yang seperti apa contohnya? Kalau untuk mendapat imbalan atau penghargaan itu seperti standing applause gitu, tepuk tangan kepada anak-anak yang telah misalnya datangnya tepat waktu. Jadi harus diberikan contoh seperti si A, si B misalnya. Jadi dikasih standing applause atau tepuk tangan seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih ya, betul sekali. Mendapatkan imbalan atau penghargaan, bisa anak itu tepat datang waktunya tepat, diberikan penghargaan berupa tepuk tangan, ataupun dalam mengerjakan pekerjaannya di kelas, mengerjakan tugas dengan disiplin, dengan teliti, dengan nilai yang baik, nah diberikanlah penghargaan. Kemudian yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Itu menghargai diri itu sama seperti yang tadi, datang tepat waktu itu bisa termasuk kepada menghargai diri dan orang lain. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi seperti yang tadi. Ada anak yang terlambat ke kelas. Sebaiknya itu, kalau hukuman itu biasanya satu arah ya, dari guru kepada siswa. Kalau hukuman. Kemudian konsekuensi itu adalah perilaku yang sudah dua arah ya, dari guru dan kemudian murid. Ya, itu kesepakatan di sini. Kemudian ada restitusi, penyelesaian. Identitas gagal atau hukuman, sesuatu yang menyatakan harus terjadi, sesuatu yang harus terjadi itu di konsekuensinya dan restitusinya itu merupakan pilihan. Ya. Berdasarkan bagian di atas, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi ya, yang hukuman itu ternyata tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Kenapa kamu datang terlambat? Belum juga apa ya, sudah anak itu sudah
diberikan kata-kata kasar. Kemudian ada konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensinya dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itulah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada beberapa pertanyaan, termasuk kepada konsekuensi atau hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Bapak Ibu, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali. Ya, hukuman berarti karena tadi konsekuensi itu adanya kesepakatan, ya, betul, itu adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya, hukuman. Betul. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu adalah hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Coba hukuman. Murid diminta untuk Karena tidak menggunakan masker ke sekolah, berarti itu adalah konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan, itu konsekuensi atau hukuman? Karena tidak menjawab pertanyaan, berarti konsekuensi. Kemudian membersihkan WC karena merusak pensil teman, hukuman atau konsekuensi? Ayo, membersihkan WC. Ayo. Kemudian lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK, itu adalah konsekuensi. Ya, mari kita buktikan apa itu konsekuensi dan apa itu hukuman. Nah, dihukum oleh yang tadi itu konsekuensi adanya, kembali lagi Pak, tadi antara, di sini Ibu Bapak Guru coba perhatikan, hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis atau kata-kata kasar. Yang tadi lari 10, mengelilingi lapang 10 kali, berarti itu adalah hukuman. Kemudian konsekuensi itu bersifat terencana, sudah disepakati, yang tadi dihukum karena tidak memakai masker ke sekolah, itu ada konsekuensi. Kemudian membersihkan WC karena merusak pensil teman, itu berarti konsekuensi. Kemudian lari keliling lapang karena terlambat, itu sami konsekuensi. Ya, betul. Tadi ya. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Yang seperti apa dihukum oleh penghargaan? Nah, dan pengaruhnya itu bisa pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan bisa menghukum, kemudian motivasi dari dalam diri. Itu adalah dihukum oleh penghargaan. Kadang hukuman oleh penghargaan itu bisa baik, bisa buruk. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Siapa yang mau menjawab? Tadi kan sudah ada
hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, sekarang berhubungannya itu dengan keyakinan kelas. Mengapa bukan peraturan kelas? Menurut saya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas berarti disepakati oleh kedua belah pihak, oleh guru dan oleh siswa. Sedangkan peraturan kelas berarti hanya disepakati oleh guru saja tanpa diketahui atau disetujui oleh siswa. Ya. Keyakinan kelas itu adanya dua arah yang tadi ya Bu, adanya dari sudut pandang dari guru dan juga keyakinan oleh siswa. Nanti ketika sudah diyakinkan oleh kedua belah pihak, maka itu menjadi keyakinan kelas. Selain itu juga, nah di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah itu bagian dari peraturan. Keyakinan kelas dibuat, nah tadi berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal. Jadi dari kesepakatan antara guru sama siswa. Lamun disepakati berarti eta mah sanes keyakinan kelas. Tapi itu adalah peraturan yang biasanya hanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. 1. Mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Kemudian mencatat semua masukan, ganti kalimat negatif menjadi positif. Kemudian tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. 3-7 keyakinan. Meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Kemudian keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Keyakinan kelas biasanya waktu itu waktu saya pas masuk di kelas 6 itu sebelum efektif pembelajaran kita melakukan dulu keyakinan kelas. Peraturan kelas itu hanya hanya ada di guru, tetapi kita itu yang baik itu adalah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Lima posisi kontrol sebagai guru itu ada sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Berikut contoh video posisi kontrol guru. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Bagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak. Hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak mengerjain tugas ya. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah sih. Coba bayangkan orang tua
kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Ya Pak, 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ini Bu, saya mengumpulkan tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat mengumpulkan tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Ya Bu, saya kalau sore bantu ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Cepet sampai jam 8 malam. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Dari video tersebut A, B, C, dan E itu ada karakter guru. Video 1, video 2 tadi ya bersambung guru A, guru B, kemudian guru C, guru D, dan guru E. Itu ada 5 karakter. Apa saja 5 karakter itu? Memberi hukuman, kemudian apa? 1, berarti sebagai merasa membuat. Nah, kedua membuat merasa bersalah. Kemudian ketiga teman. Ya, yang keempat manajer manajer terakhir. Konsekuensi berarti ya. yang kelima yang keempat itu yang bawa ya sudah 3 kali, berarti konsekuensi betul. Yang terakhir ada solusi ya, berarti restitusi ya, betul. Terima kasih Bapak Ibu hebat. Ternyata SDN 1 Sukapura 1 guru-gurunya termasuk Ibu Bapak guru hebat. Amin. Nah, di sini apa itu penghukum? Membuat rasa bersalah, kemudian teman tadi. Nah, penghukum itu berarti menghardik, menunjuk-nunjuk, berkacap, membentak. Bisa berupa hukuman fisik ataupun verbal. Nanti dampaknya apa Ibu Bapak guru? Dampaknya itu anak menjadi pendendam, kemudian tidak menyukai guru atau mapel tertentu. Itu kalau penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Suara lembut namun menyalahkan siswa, guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Kemudian apa dampaknya itu? Membuat siswa merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri. Kemudian sebagai teman, guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya itu murid bergantung pada satu orang, kemudian membuat siswa tidak mandiri. Yang keempat, pemantau. Nah, yang tadi yang keempat pemantau. Nada bicara dan ekspresi datar, identitas berhasil. Kemudian pemantau tetap memantau siswa saat diberi sanksi. Apa dampaknya? Menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Tidak sepenuhnya mandiri. Kemudian yang kelima itu manajer. Suara netral,
tercipta identitas positif atau berhasil mengajukan pertanyaan bermakna. Kemudian membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya murid mandiri, pede, kemudian bisa memecahkan masalah sendiri. Nah, dari kesemuanya ini berarti posisi ibu bapak itu harus di posisi yang mana? Ya, manajer, betul sekali. Posisi guru itu dalam posisi kontrol itu kita itu harus berperan sebagai manajer. Bagaimana caranya kita sampai kepada posisi manajer, Pak? Untuk kita mencapai posisi manajer, kita jangan langsung menghukum peserta didik. Jadi kita harus membimbing dulu atau mengidentifikasi dulu peserta didik supaya kita bisa memecahkan masalah yang ada di dalam peserta didik. Jadi tidak langsung memberi hukuman, dan kalau misalkan solusinya sudah terpecahkan, insya Allah peserta didik juga akan terbantu dan bisa berubah. Terima kasih. Ya, itulah ya, posisi manajer itu sangat krusial di dalam pendidikan atau kita sebagai guru. Materi yang selanjutnya itu kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia itu 1, bertahan hidup, kemudian 2, kasih sayang dan rasa diterima, 3, penguasaan, 4, kebebasan, dan 5, kesenangan. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru, berarti itu adalah apa? Kebutuhan akan apa? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru, berarti apa? Buka lagi Pak. Yang tadi bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ya, Kesenangan. Kemudian ada lagi pertanyaan kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku, berarti apa? Yang tadi itu kasih dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku, berarti itu ada rasa kebanggaan. Kemudian aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas, berarti itu termasuknya kepada apa? Kebebasan. Ya. Penguasaan yang tadi ya aku hebatkan karena aku dikejar oleh ibu, berarti penguasaan, karena dia anak itu sudah bisa atau menguasai, itu termasuk ke dalam penguasaan. Kemudian kebebasan itu aku bosan karena aku tidak bisa berleluasa. Kemudian dunia berkualitas. Nah, ibu bapak, saya akan bertanya, kemudian tolong jawab dengan merenung atau meresapi, merefleksi diri. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Orang-orang penting dalam hidup Anda. Siapa Bu? Keluarga nomor 1. Keluarga. Kemudian Sama keluarga. Keluarga. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Jawabannya itu yang pertama itu adalah keluarga. Kemudian bisa teman, jika di dalam pekerjaan, bisa atasan, bisa. Kemudian diri sendiri, bisa tidak? Bisa. Ya. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kejujuran. Kemudian apa lagi Pak? Mental. Kedisiplinan, ya itu nilai-nilai kebajikan, tanggung jawab, jujur.
Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Disiplin. Ya, disiplin, jujur, terus apa lagi? Mengendalikan diri. Bisa mengendalikan diri. Mengontrol diri. Ya, tadi seperti materi yang sudah tadi. Kemudian apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Pencapaian apa yang Anda banggakan? Bisa menjadi guru, kemudian mendidik anak-anak, bisa juga berguna bagi orang lain juga bisa ya. Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Pekerjaan ideal itu Sesuai untuk saat ini sesuai dengan passion. jadi ibu bapak guru. Kemudian ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Di mana? Ayo Bu, di mana Bu? Perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Ibu Yuli karena belum apa, sok coba. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Mungkin buat saya. Mungkin buat saya karena belum mencapai titik puncak. Menurut saya titik puncak saya di dalam karir saya yaitu menjadi seorang PNS atau P3K. Ya, karena Ibu Yuli itu belum menjadi, masih honorer ya, belum menjadi PNS, ASN, baik PNS ataupun P3K, jadi Bu Yuli itu belum merasa di titik puncak. Kalau Ibu Yuli, titik puncak hidup anak di mana Ibu? Jadi ibu camat Harus yang positif. Oh, yang positif. Ya. Dari pengalaman yang sudah saya alami, saya merasa bahwa titik puncak hidup saya adalah pada saat lolos tes CPNS. Saat itu tahun 2009 mengikuti tes CPNS dengan ijazah D2, padahal saat itu saya belum menyelesaikan pendidikan S1. Dan saat itu juga saya lolos sebagai CPNS pada angkatan tahun 2010. Nah, itulah titik puncak hidup saya dalam hal karir. Terima kasih. Rata-rata yang diceritakan bagian perjalanan hidup Anda itu semua itu dalam karir. Rekan-rekan saya di CGP Angkatan 10 juga menjawab pertanyaan itu, kebanyakannya yang di LMS itu adalah masalah karir. Yaitu sampai titik puncaknya itu adalah kalau seorang guru itu mungkin dia dalam status yang tadinya honorer menjadi seorang ASN, baik PNS maupun P3K. Kemudian apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Ayo Pak Rizky. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda ketika pertama kali mengajar? Karena ketika saya pertama kali gajian, saya merasakan bagaimana sulitnya mencari uang gitu.
Jadi sekarang bisa merasakan ternyata sulit itu mencari uang. Betul sekali. Dari anak kuliahan kemudian lulus S1 kemudian mengikuti sukuan atau honorer di sebuah sekolah, di salah satu sekolah. Yang paling bermaknanya itu ternyata sulit untuk mencari uang itu. Tidak gampang. Kalau ketika kuliah mungkin kita bisa meminta kepada orang tua, tetapi kan kalau kita sudah lulus kuliah, masa kita harus meminta kepada orang tua. Meskipun tadi orang yang paling penting dalam hidup Anda itu adalah keluarga, tetapi jangan sampai kita menjadi beban untuk keluarga. Nah, terakhir itu adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, di sini kamu tentu punya banyak alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian untuk menanyakan keyakinan ke nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dan di identitas, menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Itu di segitiga restitusi. Biasanya itu untuk menyelesaikan sebuah kasus ya Bapak Ibu. Nanti ada segitiga restitusi itu. Ada validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Berikut contoh video segitiga restitusi saya ambil dari murid saya kelas 6. Suara sebentar ini suaranya kecil. Itu adalah contoh segitiga restitusi di mana pada saat itu anak tidak mengerjakan tugas yang diberikan karena asik bermain HP atau handphone. Solusinya itu yaitu dipanggil ke kantor, kemudian ditanyakan keyakinan kelas mana yang sudah dilanggar. Nah, anak tersebut kemudian kita diberi hukuman tidak, Bu? Tidak ya, tetapi tadi menggunakan restitusi. Nah, jadi anak itu akan merasa dirinya itu dihargai, kemudian bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu manfaat dari segitiga restitusi. Mungkin ada contoh lain selain kasus yang tadi untuk segitiga restitusi, contohnya Pak Rizky. Mungkin kelas 4 ada anak yang mempunyai kasus tidak mengerjakan PR atau gimana, kemudian solusinya seperti apa? Kalau saya di kelas 4 itu kebetulan ya selalu ada kasus yang anak itu malas sekolah gitu.
sempat dipanggil oleh saya secara face to face, tapi nggak sampai dibawa ke BP, tapi saya memanggilnya di depan kelas. Saya ngobrol ini itu. Ternyata masalahnya emang mungkin karena kurang perhatian dari orang tuanya, yaitu anak perempuan lah itu teh. Terus karena di rumahnya juga kurang kasih sayang juga. Jadi saya itu cuma kalau mau berangkat ke sekolah teh pengen disamper rencananya. Tapi alhamdulillah mungkin setelah ada solusinya saya ngasih tahu ke teman tetangganya, alhamdulillah ada sekolah walaupun sedikit jarang-jarang, tapi ada perkembangannya, gak sampai setiap hari bolos gitu sekarang. Ya. Ataupun solusinya bisa seperti ini ya Pak Bu, jika ada anak yang malas ke sekolah itu bisa juga kita bisa posisi kontrol kita itu sebagai teman. Bisa kita juga yang ke sana disamperin anaknya, kemudian kita yang mengajak untuk pergi ke sekolah. Itu pun jika kalau sekolahnya atau rumahnya seperti saya orang sini dekat dengan sekolah, itu bisa. Atau tadi dengan berarti itu restitusi ya. Solusinya itu berarti memanggil atau memberitahu teman yang yang dekat dengan rumahnya untuk setiap pagi, setiap pergi sekolah disamper, pulsa bahasa Sunda nama disamper. Kemudian di kelas 2 adakah masalah atau kasus seperti yang lain? Kemudian solusinya seperti apa? Kelas 2 ada 2 orang siswa laki-laki yang jarang tuntas mengerjakan tugas. Jadi kalau pada saat diberi tugas selama di kelas itu mereka malah ngobrol asik dan kejar-kejaran berdua itu. Kemudian saya berusaha berkomunikasi dengan pihak orang tuanya, dihubungi, kemudian orang tuanya datang ke sekolah dan diceritakan kronologisnya, kemudian juga ketemu solusinya. Ternyata kedua orang siswa tersebut malas untuk menyalin tulisan di papan tulis. Jadi intinya dia itu cara mengajarnya itu mau audio jadi nggak mau visual, nggak mau melihat tulisan, jadi mau didiktekan. Kalau didiktekan mereka berdua ini pasti selalu mengerjakan, tapi kalau ditulis dulu di papan tulis mereka malah main kejar-kejaran dan asik berdua gitu. Demikian solusinya apa Bu? Solusinya diusahakan di kelas 2 itu jadi metode mengajarnya itu jadi mengikuti mereka berdua, karena ya diseling-seling ya, tidak selalu, tapi karena kalau tidak seperti itu mereka tidak tuntas ya, selama pembelajaran itu tidak pernah tuntas gitu. Seperti tadi juga saya mendiktekan soal ulangan harian gitu. Jadi alhamdulillah mereka mengerjakan sampai tuntas ya. Jadi di kelas 2 itu ada yang cara belajar mungkin ya, ini dalam cara belajarnya itu ada yang tidak mau visual tetapi harus mendengar atau audio. Caranya itu berarti dalam media pembelajaran Bu, diusahakan itu di kelas 2 itu berarti harus menggunakan alat bantu ya yang konkret, berarti bisa berupa bawa alat peraganya Bu, Infokus bisa ya, bisa nanti di perpustakaan, belajarnya di perpustakaan bisa, ataupun bisa di sini juga bisa yang tersedia alat sarana prasarananya. Itu berarti cara belajarnya audio atau visual, tapi yang dua orang ya, yang lainnya kan berarti mengikuti yang 2 orang ya, bagus. Nah itu dalam segitiga restitusi penyelesaian masalah, tidak harus selalu memberikan hukuman. Kemudian apakah di kelas 3 ada kasus yang sama Bu? Coba ceritakan. Kalau di kelas 3 mungkin masalahnya anak yang belum bisa membaca itu yang paling sulit lah. Ada 1 orang
gitu. Jadi untuk disuruh membaca itu kalau misalnya membaca bisa, tapi lama gitu. Solusinya bagaimana, Bu? Saya sudah bertanya kepada orang tuanya. Katanya susah kalau di rumah belajar membaca gitu. Jadi susah lah kalau sama orang tuanya. Jadi orang tuanya menyuruh saya, bukan menyuruh ya, cobalah sama saya gitu ya. Saya tiap hari insya Allah saya latih gitu untuk membaca, dan alhamdulillah sekarang meskipun memang apa ya masih ya, tapi ada kemajuan lah gitu. Terima kasih berarti Ibu. Kasus di kelas 3 itu masih ada siswa yang belum bisa membaca secara lancar. Kemudian solusinya itu karena di rumah anak tersebut sulit belajar bersama orang tua, sehingga orang tuanya yang meminta kita sebagai gurunya untuk membimbing anak tersebut. Ya seperti itu. Berarti ada kerjasama ya antara orang tua dan guru di sini. Kemudian di kelas 5, coba Pak. Oh di kelas 5. Untuk di kelas 5 nanti karena Bapak gurunya mungkin sedang ada tugas lain, dilewat saja. Sebegitu masalah di dalam sekolah itu ya Pak, seberapa besar kasus yang ada di sekolah itu, yaitu kita harus bisa menyelesaikannya, yaitu tadi dengan segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi itu jadi tidak ada pihak yang disalahkan, tetapi semua pihak berembuk, berdiskusi, mencari kesepakatan bersama. Nah, setelah disepakati, nanti itu kita akan direalisasikan dalam sebuah aksi nyata dalam kelas maupun di sekolah. Ya mungkin diseminasi budaya positif dari saya dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku, kita di sini akan memberikan pengetahuan mengenai keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas itu? Adanya bersikap positif. Ada tampak seperti datang tepat waktu, berbaris sebelum masuk kelas, berbicara sopan dan santun, berdoa sebelum belajar, kemudian literasi, belajar dengan tertib, berdoa setelah pembelajaran. Kemudian tidak tampak seperti datang terlambat, tidak mengikuti berbaris, berbicara kasar dan tidak sopan, tidak berdoa sebelum belajar, tidak mengikuti literasi, tidak belajar dengan tertib, kemudian tidak mengikuti berdoa setelah pembelajaran. Percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Kalian itu harus percaya dan menghormati orang lain dan juga barang miliknya. Tampak seperti menghormati guru, menghormati teman, meminta izin ketika mainan meminjam barang milik teman, berterima kasih setelah meminta barang milik teman, kemudian menghargai orang lain yang sedang berbicara, meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Nah, tidak tampak seperti tidak menghormati guru,
tidak menghormati teman, tidak meminta izin ketika meminta barang milik teman, tidak berterima kasih setelah meminjam barang milik teman, tidak menghargai orang lain yang sedang berbicara, tidak meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Setiap anggota kelas melakukan sesuatu, ada yang terdengar, terlihat, kemudian berperilaku. Terdengar, Assalamualaikum Bapak Ibu, mohon maaf izin ke belakang. Terima kasih Bapak Ibu, kemudian maaf tolong ambilkan sesuatu. Nah, itu yang terdengar. Kemudian yang terlihat, menghormati orang lain, meminta izin, menghargai pendapat orang lain, selalu berterima kasih. Kemudian berperilaku, senyum, salam, sapa, sopan santun, gotong royong, peduli terhadap teman yang terkena musibah, berpenampilan sopan dan rapi. Kemudian tugas saya, tugas kamu atau tugas guru dan tugas murid. Guru tugasnya mengajarkan dan mendidik, membimbing, menuntun murid ke arah yang lebih baik, memberi rasa nyaman dan aman, menjadi tauladan yang baik, menjadi pemimpin pembelajaran. Guru tugasnya bukan, guru itu ibu atau bapak guru yang lain berbicara kasar dan tidak sopan. Kemudian memberi hukuman tidak wajar ketika murid melakukan kesalahan. Membanding-bandingkan keadaan murid, tidak menjadi contoh yang baik bagi murid, kemudian tidak mendengarkan pendapat murid. Tugas saya, tugas kamu, tugas guru dan tugas murid. Tugas murid, belajar dengan rajin, berbicara sopan dan santun, mengerjakan tugas, menghormati guru, menghargai teman, mengerjakan tugas, kemudian mentaati tata tertib. Murid bukan tugasnya malas belajar, berbicara kasar dan tidak sopan, tidak pernah mengerjakan tugas, tidak pernah mendengarkan penjelasan guru, tidak menghargai teman, tidak pernah mengerjakan tugas, selalu melanggar tata tertib. Nah, itulah keyakinan kelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.